91 menidurinya setiap kali ada perselisihan. 1. Gu Yuseng tidak berbicara dengan keras, tetapi ia terdengar dingin dan kejam. Ia terlihat sangat agresif sehingga semua orang merasa dipaksa untuk mendengarnya. Setiap orang di dalam ruangan terkejut dan bingung dengan apa yang terjadi. Ruangan itu pun tiba-tiba menjadi hening. Semua orang memandang Gu Yuseng dan Lu Bancheng. Menjadi pusat perhatian, Gu Yuseng menjadi kesal dengan pandangan semua orang. Gu Yuseng mengangkat tangannya hendak merokok lagi tetapi ia menyadari ia telah mengisap seluruh rokoknya hingga sampai pada penyaringnya. Ia memadamkan rokoknya di asbak dan mengambil sekotak rokoknya. Ia menggoyangkan kotaknya dan menyadari tidak ada lagi rokok yang tersisa. Tiba-tiba, emosinya menjadi buruk, dan ia melemparkan kotak rokok yang telah kosong ke atas meja mahjong. Ia mendorong tumpukan koin yang sudah ia menangkan belum lama dari seberang meja dan menendang kursi di belakangnya. Ia berdiri dan berkata, "Ini tidak menyenangkan. Aku tidak ingin bermain lagi." Gu Yuseng mengambil telepon selulernya, merapikan pakaiannya, dan berjalan keluar. Orang-orang di dalam ruang khusus mulai pulih dari keterkejutannya beberapa saat setelah Gu Yuseng pergi. "Apa yang terjadi?" Seseorang bertanya, "Sejak kapan Tuan Gu menjadi sangat mudah marah?" Orang lainnya bertanya, "Tuan Gu memang sedikit berbeda dari hari biasanya," orang lain berkata lagi. "Berbeda, benar-benar berbeda. Ia tampak berbeda bukan hanya hari itu saja, sesungguhnya, sejak minggu lalu, ia sudah tampak sedikit berbeda." Lu Bancheng merasa bingung, memandang ke arah Gu Yuseng pergi. Ketika ia tersadar kembali, ada senyuman di wajahnya. Ia berkata pada semua orang, "Gu Yuseng baik-baik saja. Mari kita lanjutkan pesta ini. Semua aku yang bayar hari ini." Xiao Wang, sang supir, sudah menunggu di pintu masuk untuk beberapa saat sebelum Tuan Gu keluar dari Clubhouse Majestic. Xiao Wang segera keluar dari mobil dan berjalan kepadanya dengan payung ketika ia melihat Tuan Gu berjalan keluar dari Clubhouse. Setelah masuk ke dalam mobil, Xiao Wang bertanya, "Tuan Gu, kemanakah kita pergi?" Gu Yuseng memandang hujan deras di luar jendela. Ia tampak seperti sedang berpikir mendalam. Xiao Wang menunggu sejenak, tetapi Gu Yuseng tidak tampak seperti ingin bicara. Xiao Wang menghidupkan mobilnya dan mengemudikannya pada jalan yang berhujan. Hujan turun sangat deras. Bahkan saat wiper mobil tetap bergerak di kaca depan mobil, pemandangannya tetap menjadi buram. Mereka menyetir dengan sangat lambat. Ketika mereka sudah dekat dengan kantor perusahaan, Xiao Wang bertanya, "Tuan Gu, apakah kita akan pergi ke kantor seperti biasa?" Gu Yuseng bersandar dengan diam. Ia tampak tenang tetapi tetap saja tampak seperti sedang larut dalam pikiran. Setelah beberapa saat, ia mengambil sekotak rokok dari kotak sarung tangan dan menyalakan rokok, dan menghirup 2 isapan rokok. Ia menolehkan kepalanya ke samping dan melihat hujan yang lebat di luar jendela. Tiba-tiba, petir menyambar di langit. Gu Yuseng mengerutkan dahi dan berkata, "Telepon ke rumah." Xiao Wang begitu kaget dengan perintah Gu Yuseng. Sebelumnya, Tuan Gu tidak pernah ingin pulang, tetapi belakangan ini, ia ingin pulang. Ia mengeluarkan telepon selulernya, memutar nomornya dan memasangnya pada speaker. Telepon dengan segera masuk. Telepon berbunyi beberapa kali, tetapi tidak ada yang menjawab. Xiao Wang menelpon lagi. Tetap tidak ada yang menjawab. Xiao Wang berputar dan bertanya, "Tuan Gu, tampaknya tidak ada orang di rumah." 92 menidurinya setiap kali ada perselisihan. 2. Jari Gu Yuseng yang sedang menjepit rokok bergetar sedikit karena ia tahu tidak ada yang melihatnya. Ia memiringkan kepalanya dan memandang air hujan memercik di jendela untuk waktu yang sangat lama, kemudian mengangkat tangannya dan merokok. Setelah beberapa saat, gumpalan asap putih melayang keluar dari hidungnya. Ketika cincin asap sudah hampir hilang semua, Gu Yuseng mengambil telepon dan menghubungi nomor Liang Douzhou, tapi operator mengatakan bahwa telepon Liang Douzhou sedang tidak aktif. Alis Gu Yuseng berkerut, lalu ia melempar teleponnya dengan ceroboh dan berkata pada Xiao Wang, menuju pinggiran utara, Jin Yuspa. Mengapa ia ingin pergi ke pinggiran kota dalam keadaan badai parah? Walaupun Xiao Wang bingung, ia tidak berani bertanya, hanya berfokus pada jalan di depannya dan mengemudi dengan hati-hati.
Qin Ziai sudah memesan lebih dari 10 mobil, dan bahkan menaikkan harganya beberapa kali, tetapi semua pesanan dibatalkan karena hujan yang sangat lebat. Ada sebuah stasiun kereta bawah tanah sekitar 3 km dari villa. Belum ada tanda bahwa hujan akan reda, dan hari sudah semakin malam. Telepon Qin Ziai sudah hampir kehabisan daya. Jika ia terus menunggu, ia pasti akan terjebak sendirian di sana. Setelah mempertimbangkan untuk beberapa saat, Qin Ziai membeli payung dari meja resepsionis, memakai kacamata hitam dan maskernya, dan memutuskan untuk menggunakan kereta bawah tanah untuk kembali ke kota. Angin bertiup sangat kencang dan meniup ujung-ujung payungnya hingga rusak. Air hujan jatuh langsung kepada Qin Ziai dan bajunya menjadi benar-benar basah. Jalanan di pinggiran kota tidak sebagus jalanan di dalam kota, menjadi sedikit sulit bagi Qin Ziai untuk berjalan dengan menggunakan sepatu berhak tinggi. Ia terpaksa melepas sepatunya dan berjalan dengan kaki telanjang. Dalam perjalanannya menuju ke stasiun kereta bawah tanah, sebagian jalanan sedang dalam pengerjaan, sehingga ada banyak gundukan, lubang, dan genangan air. Di bawah air, ada kerikil dan serpihan tajam yang tersembunyi, hingga melukai kakinya. Ketika ia sudah melewatinya, kakinya penuh dengan goresan dan luka-luka ringan. Setiap langkahnya memberikan rasa sakit yang tidak tertahankan. Qin Ziai mengertakkan giginya sambil melanjutkan perjalanannya, tetapi setelah beberapa saat, ia merasa terlalu kesakitan hingga ia berhenti dan bersandar pada lampu jalan. Hujan semakin lebat dan lebih deras dari ketika ia baru meninggalkan villa. Pandangan Qin Ziai sudah hampir terhalang oleh hujan, maka ia beristirahat di sana cukup lama, dan melihat ke bawah memeriksa kakinya. Darah terus mengalir dari luka-luka sayatan karena serpihan yang tajam. Dengan luka yang terendam di air, ia merasakan semakin sakit lagi. Ia tidak bisa menahan rasa sakitnya saat ia berdiri, apalagi jika ia berjalan. Qin Ziai merasa ingin sekali menangis. Qin Ziai menarik teleponnya keluar dari tas dan mencoba untuk memesan mobil lagi secara online, tetapi teleponnya mati. Sebenarnya, saat Qin Ziai memesan kendaraan di villa tadi, ia bisa saja menghubungi mansion keluarga Gu. Jika Tuan Besar Gu tahu ia terjebak di pinggiran kota dan tidak bisa kembali ke kota, ia pasti akan pergi dan menjemputnya. Namun, ia takut jika Tuan Besar Gu akan menelepon Gu Yuseng dan menyuruhnya untuk menjemput Qin Ziai. Gu Yuseng, ia sangat benci diganggu oleh Qin Ziai, maka itu Qin Ziai mencoba sedapat mungkin untuk menghindarinya, menjadi orang asing dalam kehidupan Gu Yuseng dan tidak melakukan apapun yang mengganggunya. 93 menidurinya setiap kali ada perselisihan 3. Apakah Qin Ziai benar-benar perlu menjadi orang asing dalam kehidupan Gu Yuseng? Bukankah ia memang sudah menjadi orang asing di dalam kehidupannya? Ia telah tinggal di rumah Gu Yuseng, tetapi hari ini adalah pertama kalinya ia mengetahui jadwal kegiatan Gu Yuseng. Ia mengetahui di mana Gu Yuseng berada dari Jiang Qianqian. Gu Yuseng bermain mahjong di clubhouse Majestic sore itu. Salah satu sudut mulut Qin Ziai melekuk ke atas dan membentuk sebuah senyuman yang sinis, tetapi matanya sangat suram seperti langit yang gelap. Bertahun-tahun yang lalu, Qin Ziai benar-benar berpikir ia akan menjadi bagian dari hidup Gu Yuseng. Bertahun-tahun kemudian, ia menyadari bahwa mimpi masa lalunya hanyalah sebuah angan-angan. Gu Yuseng sudah melupakannya sama sekali. Qin Ziai memutar kepalanya ke samping untuk menahan keinginannya untuk menangis. Ia meluruskan punggungnya dan mengabaikan rasa sakit pada kakinya. Ia siap untuk berjalan kembali menuju kereta bawah tanah ketika sebuah mobil berhenti di dekatnya. Mobil itu sedang melaju dengan sangat cepat, dan supir mengerem kendaraan dengan sangat kuat. Mobil yang berhenti dengan tiba-tiba membuat Qin Ziai tegang dan kakinya semakin terasa sakit. Ia menghirup udara dingin di luar untuk menahan rasa sakitnya. Ia mengangkat payungnya lebih tinggi dan menyadari bahwa ia mengenali mobil itu. Qin Ziai berpikir ia salah melihat. Ia mengedipkan mata dan melepas kaca mata hitamnya. Ketika ia hendak menggosok matanya, pintu supir terbuka. Xiao Wang, memegang payung hitam, berjalan memutari mobil dan bergegas menghampiri Qin Ziai. Nona Liang, tolong segera masuk ke mobil, kata Xiao Wang. Ia mengangkat payungnya lebih tinggi untuk menutupi Qin Ziai. Xiao Wang membukakan pintu untuknya. Mengapa engkau ada di sini?
Qin Ziai bertanya, sambil gemetar. Qin Ziai tidak menyadari apa yang telah terjadi sampai Xiao Wang mengulurkan tangan dan mengambil payungnya. Tuan Gu menyuruhku datang. Xiao Wang meletakkan payungnya di dekat payung Qin Ziai dan menjawabnya. Gu, Tuan Gu, Gu Yuseng. Bagaimana ia bisa tahu Qin Ziai ada di sini? Kepala Qin Ziai terasa berputar. Semuanya tampak sangat mencurigakan dan tak bisa dipercaya oleh Qin Ziai. Ketika ia hendak berputar dan bertanya pada Xiao Wang, ia melihat Gu Yuseng melalui sudut matanya, sedang duduk di dalam mobil. Gu Yuseng bersandar pada kursi kulit sedang beristirahat dengan mata tertutup. Pertanyaan demi pertanyaan sudah berada di ujung lidah Qin Ziai, tetapi tiba-tiba ia berhenti di sana. Qin Ziai berdiri diam di sebelah pintu mobil sebelum akhirnya masuk ke dalam mobil. Xiao Wang masuk ke dalam mobil setelah ia menutup pintu di belakang Qin Ziai dan melemparkan payung-payung ke dalam bagasi. Ia menginjakkan kaki pada pedal gas dan mobil melaju sekitar 200 meter sebelum Gu Yuseng membuka matanya. Ia memiringkan kepalanya dan memandang bagian bawah tubuh Qin Ziai yang basah kuyup. Tanpa peringatan apapun, ia berteriak pada Xiao Wang, berikan dia handuk. Jangan biarkan bajunya yang basah kuyup mengotori mobilku. 94 menidurinya setiap kali ada perselisihan. 4. Diteriaki oleh Gu Yuseng, Xiao Wang terkejut, dan kakinya terpeleset. Mobil yang mereka tumpangi tiba-tiba berbelok ke salah satu sisi jalan, membuat Qin Ziai terjatuh ke dalam pelukan Gu Yuseng tanpa bisa dihindari. Tubuh Gu Yuseng seketika membeku dan alisnya berkerut. Ketika Qin Ziai terjatuh ke dalam pelukan Gu Yuseng, ia mengangkat kepalanya dengan panik untuk melihat wajah Gu Yuseng. Merasakan perubahan suasana hati Gu Yuseng, Qin Ziai sangat takut dan cepat-cepat keluar dari pelukannya bahkan sebelum ia sempat berpikir. Qin Ziai meluruskan tubuhnya dan bergeser ke arah pintu, menyisakan jarak yang lebar di antara mereka. Melihat gerakan berpindah Qin Ziai yang cepat, alis Gu Yuseng jadi semakin berkerut. Ia berteriak pada Xiao Wang lagi, apakah kau bisa menyetir? Aku tidak akan membayarmu jika kau tak bisa. Xiao Wang sangat ketakutan bahkan sampai tidak berani bernapas. Ia segera keluar dari mobil, berlari ke belakang mobil dan mengambil 2 handuk dari bagasi. Kemudian berlari kembali ke dalam mobil, memberikan handuk kepada Qin Ziai, dan menghidupkan kembali mesin mobil. Bagian atas tubuh Qin Ziai tidak terlalu basah karena terlindungi oleh payung. Ia segera mengeringkan tubuh bagian bawahnya dengan handuk. Qin Ziai melihat sedikit air kotor, lumpur, dan bahkan jejak darah di lantai mobil di mana ia menjejakkan kakinya. Qin Ziai berpikir bahwa Gu Yuseng sudah menyuruh Xiao Wang untuk mengambilkan handuk untuknya karena Gu Yuseng tak ingin Qin Ziai mengotori mobilnya. Qin Ziai sempat ragu sejenak dengan handuk yang ada di tangannya, kemudian ia membungkuk untuk membersihkan lumpur dari telapak kakinya. Gu Yuseng menjadi semakin marah ketika melihat apa yang dilakukan Qin Ziai. Gu Yuseng sebenarnya ingin meminta Xiao Wang untuk menurunkan suhu di dalam mobil, tetapi ketika ia melihat baju basah yang melekat pada tubuh Qin Ziai, ia segera menelan kembali kata-katanya. Kekesalan di dalam hatinya bertambah. Ia membuka 2 kancing di bagian dadanya, tapi tampaknya tidak membawa perubahan, maka ia pun dengan sendirinya mengeluarkan sebatang rokok. Ketika mencari pemantik, Gu Yuseng menundukkan kepalanya dan melihat beberapa jejak darah di handuk yang dipegang Qin Ziai di tangannya. Bibir Gu Yuseng bergetar tanpa sadar, karena itu rokoknya terjatuh dari mulutnya. Gu Yuseng tetap menundukkan kepalanya dan melihat pada handuk itu sejenak. Lalu ia mengambil kembali rokoknya dan meletakkannya di mulut. Sambil menyalakan rokoknya, ia memandang keluar. Mereka sudah berhasil sampai kembali ke kota, dan mereka masih berada cukup jauh dari rumah mereka. Ke Hotel Four Seasons. Bahkan Gu Yuseng sendiri tidak benar-benar tahu apa yang sedang ia pikirkan, tetapi kata-katanya sudah telanjur keluar dari mulut. Gu Yuseng meniupkan asap keluar dan menambahkan, Lu Banceng dan yang lainnya menungguku di sana. Ketika mobil berhenti di jalan masuk dari Hotel Four Seasons, Qin Ziai sudah siap mengatakan pada Gu Yuseng kalau ia akan pulang sendiri. Tetapi Gu Yuseng berkata pada Xiao Wang sebelum Qin Ziai bisa membuka mulutnya, bawa dia ke kamarku dan bawakan baju untuknya. Lalu, tanpa menunggu siapapun menjawab, Gu Yuseng membuka pintu, keluar dari mobil dan berjalan menuju lobi dari Hotel Four Seasons.
95 menidurinya setiap kali ada perselisihan. 5. Qin Ziai menatap punggung Gu Yuseng. Ia tidak memalingkan pandangannya sampai Gu Yuseng masuk ke dalam lift. Qin Ziai memandang Xiao Wang di kaca spion dan melihatnya melepas sabuk pengaman, hendak keluar dari mobil. Qin Ziai berkata, "Tolong antarkan aku pulang." Qin Ziai terdiam beberapa saat dan menyadari telepon selulernya kehabisan daya. Ia menambahkan, "Atau bantu aku memanggil taksi." Xiao Wang mengingat perintah Gu Yuseng sebelum ia turun dari mobil dan ia merasa sulit mengatakannya pada Qin Ziai. "Tuan Gu meminta saya untuk tidak melakukan itu. Saya rasa Anda juga mendengarnya. Jika Anda pergi sekarang, ia akan menyalahkan saya." Xiao Wang khawatir Qin Ziai akan memaksa untuk pergi. Ia merasakan keraguan sesaat dan mencoba dengan sopan meyakinkannya, "Nona Liang, bajumu masih basah dan kita masih berada jauh dari rumah. Mobil akan berjalan dengan lambat dalam hujan. Saya rasa Anda harus mendengar nasihat Tuan Gu untuk mandi air panas dan mengenakan baju kering supaya Anda tidak terkena flu." Qin Ziai tahu Xiao Wang takkan membiarkannya pergi. Setelah mendengar apa yang dikatakan Xiao Wang, Qin Ziai hanya mengangguk tanpa mengatakan apapun. Xiao Wang tahu bahwa Qin Ziai sudah memutuskan untuk tinggal. Ia segera keluar dari mobil dan membukakan pintu untuk Qin Ziai. Ia memberikan kartu itu pada penjaga pintu dan memandu Qin Ziai menuju Hotel Four Seasons. Mereka menggunakan lift menuju atas. Xiao Wang memandu jalannya. Mereka berjalan menyusuri koridor dan berbelok beberapa kali sebelum berhenti di depan sebuah unit suite. Xiao Wang memberikan kartu kamar kepada Qin Ziai dan menunjuk pada kamar di depan Qin Ziai. "Nona Liang, Anda bisa beristirahat di sini. Aku akan mengambilkan pakaianmu." Qin Ziai berterima kasih pada Xiao Wang dan mengambil kartu kamar darinya tetapi tidak segera membuka pintunya. Ia menunggu sampai Xiao Wang sudah berputar dan masuk ke dalam lift. Qin Ziai menghirup napas panjang dan menggesekkan kartu untuk membuka pintu dengan jari gemetaran. Di dalam kamar sepi dan gelap, tanpa cahaya ataupun suara. Qin Ziai berdiri di pintu dan mencoba melihat ke dalam ruangan. Setelah melihat sekeliling untuk beberapa saat, ia melepaskan desahan panjang kelegaan. Gu Yuseng tidak berada dalam ruangan. Qin Ziai meletakkan tangannya di dada, menepuk jantungnya yang berdetak cepat dan berjalan ke dalam suite. Qin Ziai menyalakan lampu dan siap untuk berjalan ke suite, tetapi tiba-tiba ia berhenti. Ia berbalik dan memakai kunci pengaman. Qin Ziai mencoba menarik pintu beberapa kali untuk memastikan tidak ada yang bisa membuka pintu dari luar. Ia akhirnya merasa aman dan berjalan ke kamar mandi. Selanjutnya bab 96 menidurinya setiap kali ada perselisihan. 6.